Yang ini nyanyinya harus serius not. Karena yang bermakna liriknya bukan suara kita. Enggak. Sejak kapan suara kita ada maknanya? Belum pernah ada ya yang pengen masuk rumah Noni karena nyanyian kita nggak ada ya? Gak ada. Semua pengen masuk rumah Noni karena ada kitanya. Ada kita. Mudah-mudahan yang ini bisa. Iya, berubah. namanya juga rumah Noni, ya kan? Siapa tahu Yaudah. kali ini jadi suka sama suara kita. Ya? Cuman maaf ini suara gue abis konser sama Rizky Febian agak gini nih. Oh gitu. Emang pakai penari latar ya Rizky Febian? Iya, bukan penari latar, backdrop. Oke, kita nyanyi. Ser. Ini yang penantian berharga. Yoi. Oke. Hey. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Naik dikit. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan. Hingga kita pun berjumpa, tiada lagi alasan untuk menunda. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Semoga selalu terjaga. Waktu telah berbicara, menanti tak sia-sia karena kau yang kini ada. Kasih hadiah dong, selalu berharga. Yeay. Gak sia-sia menanti, akhirnya datang juga. Yang ditunggu-tunggu oleh kita setelah sekian episode, baru bisa meluangkan waktu datang ke rumah Noni. Sibuk banget nih Mo. Enggak. So sibuk aja. Oh, so sibuk aja. Masih bikin podcast. Kagak. Itu Pakai samaan. kok rambutnya sekarang jadi pendek sama Beda hitam? orang Nodi. Oh. Beda. Beda embe jeung kuda. Romo Gatot apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, luar Gimana? biasa. Baik. Mo ini namanya kan Jawa banget ya? Emang Iya. orang Jawa? Jawa Jawa mana sih? Barat. Jawa Barat. Gatot Nah. itu kan biasa identik Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Heeh. Romo Gatot ini asalnya dari? Saya leluhur saya dari Klaten. Oh, Clayton. 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 Jadi Leluhur. gue termasuk coklat ya. Cowok Klaten. Nah, Gue pikir kulitnya coklat. episode ini racing nih, Ya. rea singkatan ya. Iya. Maman kali aresin. Tapi gue Oke. lahir di Jerman. Lahir di Jerman. Jerman nih? Jenderal Sudirman. Jajaran Sleman. Iya. Gue pikir Jenderal Sudirman loh, Son. Bukan Jenderal Sudirman, not jajaran Sleman Jajaran Yogyakarta. Sleman. Tapi dari kecil sampai gede di Bandung. Oh, oke. Boleh lebih dekat sama mikrofonnya, Mo. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Karena berat. walaupun lahir jauh ya di Sleman, tapi mic harus deket dong. Oh, iya. Masuk aja. Masuk. Nah, yang Pangandaran tuh rumah. Bukan. Sekarang tugas di Paroki Ciamis. Bulan. Paroki Ciamis itu ada 3 stasi. Oke, Banjar, Banjar. Langensari sama Pangandaran. Pangandaran. Oh, Langensari selatan. itu yang susu kan? Apa? HPBS itu mah. Langensari. Pangalengan. Pangalengan. Pangalengan mah rafting. Ini kemana sih obrolan kita? Tadi apa? Ciamis itu Ciamis. parokinya ada Banjar, Banjar, Stasi. Stasi, Banjar, Banjar, Stasi Langensari, Langensari. sama Pangandaran. Pangandaran. Nah, Romo sehari-hari aktif di? Di Paroki. Di paroki. Kami berdua, Romo parokinya, Hmm. Romo Mikael, saya Romo Vikaris. Tunggu, ini kalau Mikael nih biasa panggilannya. Kalau orang Batak manggil Michael tuh Mikael. Mikael. Ini memang Michael atau Michael? Mikael. Emang Mikael, Mikael. berarti benar. 6 huruf, 6 digit. Mikael. Oh, benar, Mikael. Mikael. Oh iya benar. Gue Bukan. pikir kalau orang Batak manggil Mikael, "Hei Michael, Bukan. mau kemana Kan kau?" Michael gitu. Michael. Michael. Oh gitu. Pas pindah ke Bandung,
Mac gitu ya. Michael. 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 Kalau orang Bandung Michael, Michael ya. disebutnya Michael. gitu. Berarti Siap. Romo Gatot ini dari paroki Ciamis. Tugasnya di Tugasnya di paroki Iya. Ciamis Kalau dengan saya membawahi asal 3 sih stasi. Bandung. Lahir di Klaten, turunan Klaten, lahir di Sleman, Lahir di Sleman. gede di Bandung. Gede di Bandung. Gede di Oh. Bandung. Oh, berarti udah bisa nyundaan sehari-hari memang. Biasa. Oh, naik Kalau itu gue mah. bilang malah unsur Klatennya ini udah agak hilang. Oh iya. Cuma dari nama doang Iya sih ya. munculnya kan. Yang gak kelihatan nih dari Banjarmasinnya nggak ada loh sama sekali. Gak ada, emang gak ada. Siapa yang bilang dari Banjarmasin tadi? Makanya tidak ada sama sekali. Sentuhan Iya. Banjarmasinnya tidak ada. Sebenarnya memang. nggak salah sih orang Gak ini. salah memang. Yang salah itu yang nanggepin mau. Gitu ya. Yang salah itu yang Saya nanggepin. jadi merasa bersalah sih. Jangan ya kalau di sini jangan merasa bersalah sih. Terlalu terlambat untuk Terlambat ya? terlambat untuk Tapi merasa takutnya kita juga bersalah. terlambat nih untuk memaknai bahwa Asik. kita kan sekarang sudah masa penantian. Makanya tadi kita nyanyi lagu Penantian Berharga. Anak radio saya. Yang grup bridging coy. Jadi namanya penantian itu kan sebenarnya kita merindukan sesuatu not. Ya betul. Nah, yang kita rindukan ini apa? Kalau kita ngobrolin masa-masa sekarang ini adalah masa menuju Natal. Betul. Ada yang istilahnya masa penantian Natal atau prapaskah. Prapaskah, Pranatal, sorry. Pranatal. Ada lagi Advent. Advent. Nah, Ini sama beda sih. kalau umat umumnya biasanya taunya ini masa Advent, Masa gitu ya. Advent. Dan ngerti masa Advent itu adalah menantikan kelahiran Tuhan Yesus, begitu Ya. ya ke dunia. Tapi gue senang tadi ininya. Kenapa tuh? Pembukanya tuh. Yang Kenapa? mana? Kalau menantikan tuh ada kerinduan. Iya. Padahal anak-anak sekolah kalau naik angkot, menantikan angkot juga nggak rindu sama angkot. Nggak rindu soalnya. juga sih ya. Butuhnya. Iya. Butuh. Dan supirnya juga kadang jual Mas- mahal. Emang kalau habis turun angkot terus WhatsApp, Bang aku kangen. Iya. Iya ya. Tapi kalau gaji kangen dong menantikan Iya. gaji. Gua mah nggak digaji. Oh, iya Gak digaji betul. Nggak, ini maksudnya Sony kode ini. Sony kode. Ya kan kangen ya Son. Iya, sama gaji. Tapi benar. Iya, iya. Penantian tuh ada kerinduan betul. Nah, ini kita ngomongin tentang masa Advent. Betul. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Mo? Masa Advent dan pranatal itu ada sama aja atau beda istilah atau ada hal ritual yang membedakan juga sih? Enggak sih, Advent itu kan istilah untuk masa sebelum Natal. Sebelum Nah, Natal. Pranatal itu kan masa sebelum Natal. Aha. Diberi nama Advent. Oke. Advent itu Rumah ada- sakit dong. Nah. betul. Ini masuk ke gereja tetangga Yoi, sini. yoi. Mungkin Sony kenal, mungkin lu punya mantan anak Advent. Enggak. Melebarkan sayap Bukan. kemana-mana. dia. Pernah dirawat. Oh, pernah dirawat. Iya. Cuman Iya, waktu iya, itu pas ngeliat menunya kok tidak ada menu daging. Karena ternyata memang di rumah sakit Advent tidak menyediakan menu daging. Oh, Iya, betul. gitu memang Terus mereka hari Memang seperti Sabtu tutup nggak? Loh, bukan. Sabtu buka dong. Kan kalau buat sabat ya. teman Sabat. kita, Sabat. yang Advent itu sabat hari. Tapi gue nggak tahu Sabtu. deh. Dibuka. Nggak Ada tahu nggak sih ya. teman-teman dari rumah sakit Advent kalau Sabtu buka? Buka. Tapi Ya? kalau Namanya rumah sakit. tapi emang kalau tutup listriknya dimatiin. Kayaknya gua Enggak tanya juga. si Sony. Kan dia Iya. pernah dirawat, gua belum. Loh, Circle K 24 jam tapi ada lubang kuncinya. Iya. Iya benar juga. Dari Advent sampai Circle K. Pokoknya lengkap hari ini Mas, semuanya ada di sini. Jangan kaget, batuk boleh. Kalau gondok batuk aja nggak apa-apa. Kalau gondok batuk Kayaknya aja. jadi cekakeun. Nah, kan. Oke, Advent masa penantian Natal nih ya. Ya, karena memang dari akar katanya Ya. Advent itu bahasa Latin advenire itu artinya kedatangan. Oh, Advenire itu kedatangan. Menanggapi kedatangan itu kita menantikan. Bukannya gitu. arrival ya kalau kedatangan? Itu bandara. Nggak pernah Bandara. Advenire gitu. Itu bandara. Tapi kalau di Ya, Brazil atau di Latin ada kali ya? Nah, masalahnya lu kan misalnya bandaranya pakai bahasa Inggris, kalau bandaranya pakai bahasa Italia mungkin beda. Oh iya. di Husein kedatangan. Husein Gua ya? lempar juga nih. Kelasnya Yongkru yang biasanya lokalan doang begini. nggak apa-apa. Pecinta produk lokal nih. Iya, yoi. Pasti Nah, pertanyaannya kenapa harus diritualkan, Mo? Kalau memang kan sudah pasti Natal nih, kita peringati. sebenarnya gitu. bukan harus ada? kenapa harus diritualkan. Ritual tuh lahir, jadi bukan diharuskan. Ritual tuh kan dari kebiasaan. Sudah ritual. ada sejak Oh, oke. Iya. Kayak kita makan jam sekian, besok makan jam sekian lagi, Ya. makan jam. Nanti lama-lama jadi ritus makan. Oh, oke. Nah, sebenarnya kenapa lahir di katakanlah menjadi di gereja? Karena dulunya adalah kebiasaan menantikan perayaan itu Ya. lalu jadi ritual. Nah, Bisa berangkat dari budaya berarti? Iya, sangat bisa ya? Sangat bisa. jadi Oh. diserap Kalau dan mau akhirnya jadi ritus begitu ya. Kalau mau ditarik-tarik terus, Iya. Habis.
umat nungguin lo. Sangkain ditarik-tarik terus mau dikasih apa gitu belakangan. Nah, cuman kalau kita ngobrol di gereja Katolik ini kan masa Advent itu biasanya di apa namanya? Ada sekitar kalau kita yang identik dengan masa Advent itu ada lingkaran Advent biasanya. Betul. Dan ada lilinnya. Lingkaran Advent itu apa? Nah, buat yang awam. Soalnya gondok deh batuk. Soalnya istri saya Katolik belum pernah ngasih tahu ke saya. Belum pernah ya. Jadi sorry Belum ini kan Protestan dan Iya. istrinya itu Katolik. Betul. Dan mereka terpisah antara jarak dan waktu. 120 kilo Jakarta Iya, Bandung. betul. Oke. Tuh, nah memang untuk Advent ini kita belum pernah ngobrol intensif. Intensif ya. Pas tadi Dino dibilang ada apa lingkaran. Lingkaran Advent. Nah, saya juga jadi bertanya-tanya itu apa sih? Habis ini Lingkaran rencana mau ngobrol nggak sama istri? Atau kita video call aja istrinya gimana? Yang lingkaran Advent itu apa gitu. Hah? Aku cukup yakin dia juga nggak tahu. Nah, biasanya kan ada yang ada lingkaran Advent Iya, betul, tadi betul, Mo. betul, Dan betul, itu tuh betul. menandai bahwa kalau lilin pertama dinyalakan berarti itu masa masa Advent pertama. Ya. Itu tuh menentukan masa Advent pertamanya tuh kapan sih? Ditarik berapa lama Jadi gini, sebelum oke. biar Mulai nih ya. ngerti nih ya. Oke, Bang Son. Ayo. Perhatikan. I'm watching you. Jadi masa Advent tuh bisa dikatakan sebagai awal tahun liturgi. Jadi kalau setahun kita kan Oh. awal tahunnya 1 Januari ya kalau Iya. Masehi itu. Iya. Tapi kalau penanggalan liturgi awal tahun liturgi itu dihitung dari di Advent. minggu pertama Advent. Akhirnya adalah akhir tahun liturgi adalah Hari Raja Kristus. Hari Raya Kristus Raja. Semesta Alam. Oke, ini di kalender penanggalan liturgi Katolik ya. Oke. Jadi Advent menjelang Natal, Iya. itu masa biasa dulu. Lalu ada masa Prapaskah. Iya. Nah, itu penanggalan itu di Iya. awal itu awal tahunnya tuh masa Advent. Oke. Gitu. Itu tuh sebulan sebelum Natal biasanya Mo ya? Nah, Atau tarik minggu, mundur 4 gampang? minggu. Empat minggu, Exactly, empat 4 minggu. minggu. Jadi ada minggu keempat baru minggu depannya Natal. Iya. Atau minggu keempat itu Natal. Enggak, nanti menjelang ya pokoknya minggu keempat itu paling mendekati tanggal 25. Kalau Oh, misalnya oke. nih minggu keempat Ya. tanggal 25 Senin bisa. Oh, oke. Oh. Jadi masa Advent itu sendiri nanti bisa dari 22 sampai 28 hari. Oh, oke. Kalau jatuh Range-nya tanggal itu ya. 25-nya hari minggu keempat ya bisa Kita juga. lihat Desember ini Natal itu tanggal hari Minggu. Nah, Hari Minggu tanggal 25. Heeh. Berarti Adventnya tanggal 27 ya Not ya? Bisa jadi ya, 27 November. Minggu betul. Advent 27 yang- November tuh Karena minggu dua- Advent pertama ya? Soalnya tanggal 20 November hari raya Oh, Kristus Kristus Raja Raja Semesta Semesta Alam. Alam. Ya, Oh, itu gitu. dia. Emang lu Akhir ada di tahun. tanggalan kalender situ? Dari Google sih, Google connect gak sih ke Vatikan? Mana gue tahu. Iya makanya, Kan nggak lihat tanggal. iya makanya itu kan biasanya kalender liturgi itu juga kan Ya. ada kalender terpisah Ada, ya, betul. beda Oke, sama oke. kalender Masehi, Yes. apalagi yang di handphone kan kagak ada Iya, juga. kagak ada. Mm-mm. Oke. kalender Jawa. Nah, ini kan jatuhnya kan hari Minggu, Natalnya itu jatuhnya hari Hari Minggu. Minggu. Mo. Sekarang, Nah, apakah Minggu Adventnya keempat itu tanggal Nah. 18 atau barengan sama hari Natal. Natalnya? gue lupa coba dihitung aja deh. Hah? Gimana? Hitung aja. Iya nih. Nah, Kan 25 27 27 Ini kan 20-nya kan hari raya Kristus Raja. Ya, betul. Ini Advent pertama. Advent pertama, Dua, Advent kedua, ketiga, tiga, keempat, Natal. Natal. Oh. Ini mungkin berarti ini Advent agak panjang. Oh, oke. Oh, masa Adventnya agak panjang. Karena tadi Pak Suryo sekitar bilang 28 hari. ada 22 sampai 28 28 hari, Betul. tergantung di Jatuh bulan tanggal itunya 25. tanggal Tapi, berapa. 4 minggu lalu yang paling mendekati tanggal 25. Oke. gitu. Oh, gitu. Lingkaran Advent ini fungsinya apa sih, Pastor? Lingkaran Advent ini sebenarnya mirip kayak itu ya. Gua Natal kayak. Jadi satu simbol sarana untuk membantu penghayatan, Oke. tapi sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Jadi Oke. sebenarnya nggak harus, kalau nggak ada itu misalnya nggak sah, nggak juga. Dan bukan dekorasi juga. Dan sebaiknya bukan dimaknai sebagai cuma Dekorasi. dekorasi. Ya, Oke. jadi Jadi kalau sebenarnya emang- itu benda dekorasi, tapi Tapi lo dimaknai, supaya bukan cuma jadi tempelan gitu. Iya. Ya. Kalau emang lu mau bikin di gereja, bikinlah itu dengan baik supaya membantu umat menghayati Ya. masa Advent. Ini sama kayak mungkin pohon Natal, mungkin sama seperti itu ya. Lalu Oke. lilinnya ada maknanya juga kah? Sebenarnya lilin itu makna harapan ya. Jadi kan kita kan makna Advent itu kan menunggu dengan penuh pengharapan kelahiran Yesus, Iya. sang terang ya. Aha. Maka satu demi satu lilin itu dinyalakan sebagai penantian yang penuh pengharapan. Oh, oke. Agak berbeda nuansanya dengan masa Prapaskah. Oh, Yang oke. walaupun mirip-mirip tapi beda. Yang Sama-sama menantikan sesuatu ya. Kalau pra atau masa memperingatinya.
kegiatannya juga beda ya liturginya. Beda. Oke. Kalau Advent itu kan menanti dengan harapan dan sukacita. Kedatangan. Yang gua tunggu-tunggu mau Kalau datang nih. Pasca kan yang Kalau mau Pasca dia lebih- kehilangan nih, siap-siap Iya, kehilangan. lebih Iya. menyesal. Dan lebih ke mengikuti kisah Yesus sesaat sebelum disalibkan Iya, gitu ya. sengsara dan Sengsaranya lah wafatnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang masa-masa Advent ini, biasanya kan kalau di gereja Katolik tuh main apa ya? Main warna nih, tanda kutip. Ada warna khusus yang sangat-sangat kental, terutama ke masa Advent, di mana masa Advent itu biasanya pakai warna liturginya ungu. Nah, Pastor boleh dong dijelasin dulu sedikit biar Sony paham. Warna liturgi itu apa? Lalu kenapa ungu? Kenapa nggak pink? Kenapa nggak hijau muda, hijau pastel atau apa gitu? Hijau muda, hijau pastel. Hijau keluarin semua, hijau apa lagi? Ada hijau tai kuda, Ya, waduh. gitu. Emang bener ada, gitu. Hijau waringin tuh ada. Lo tanya sama tukang Hijau kain tuh, hijau waringin waringin. ada. Jadi kenapa menggunakan ungu? Apa sih jawaringin? Itu hijau celananya anak SMP Tentara. waringin. Oh, Itu hijau waringin. berarti loh. udah ini juga mengindonesia juga waringin. Indonesia juga waringin, hebat banget kan, gitu loh. Ntar gue kalau ke Tanah Abang gak tanya lah. Nah, Iya. jangan nggak ngerti Jawab juga. Lu tanyanya ke yang di Pasar Baru apa di mana? Punya kain hijau waringin nggak? Ada. pasti. Amin. Tapi jangan jadi celana juga. Yo, pertanyaan gua apa tadi gua lupa. Kenapa warna ungu? Jadi Oh, iya. warna liturgi itu ya sekali lagi sarana atau apa ya, masuknya seni untuk membantu penghayatan, karena kan keindahan itu bisa membantu sense of religious seseorang. Oh, oke. Nah, Oke. di gereja Katolik ada beberapa warna liturgi yang digunakan untuk menggambarkan tema. Ungu itu biasanya nuansanya pertobatan, Oke. lalu apa ya, kematian. Dulu memang ada juga hitam, tapi sekarang diganti ungu, lebih umum. Lalu merah itu lambang, karena ada warna darah, lambang kemartiran. Oke. Martir Martir itu ya. orang suci yang mati karena Iya. membela iman itu. Ya. Lalu putih atau kuning itu lambang kemuliaan. Jadi pesta-pesta Tuhan Yesus yang merayakan Yesus yang mulia, itu pakai warna putih atau kuning. Sekarang ada yang agak yang fakultatif sebenarnya, boleh dipakai boleh enggak, biru muda. Biru Buat muda. pesta-pesta Bunda Maria biasanya. Oh, Ya oke. misalkan Maria diangkat ke surga Ya. dan lain-lain. Tapi kalau yang pesta-pesta seperti itu umumnya putih. Tapi kalau ada yang punya biru muda bisa untuk Bisa dipakai. Bunda Maria. Nah, berarti khusus untuk yang Advent ini adalah ungu. Ada yang lebih penting juga hijau. Hijau. iya, hijau juga ada betul. Hijau waringin tadi kita Bahas ngomongin lagi, hijau waringin masuk Hijau lagi waringin loh Enggak, kita. enggak, hijaunya hijau lebih hijau daun kan? Sebenarnya nggak ada patokan hijau kayak apa. Asal Yang penting nggak usah hijau. aneh-aneh lah. Jadi ungunya juga nggak ada patokan. Ungu muda, ungu tua. Iya, yang penting nggak usah bikin nggak jadi batu sandungan lah. Iya. Jadi orang, Iya. kok ungunya ada ini nggak usah. Nggak usah ngebahas RGB-nya ya. Kalau ngomongin RGB. warna. Yang ini turun deh saturasinya. Iya. Jadi memang kalau dilihat di paroki yang berbeda, Iya. bisa ungunya agak tebel, ada yang ungunya muda gitu. Oke, dan Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang gue tadi mau ngomong yang hijau ya. Hijau tuh dipakai di masa biasa. Dan mungkin Oke. paling panjang ini, paling sering dipakai warna hijau. Iya, iya. Karena Itu masa biasa, masa-masa di mana kita Tidak ada. Minggu biasa, enggak tidak. ada perayaan apapun. betul tidak ada tema yang sangat khusus. Hari Minggu biasa kesekian. Betul. Nah, Kenapa Dan- hijau? Ya karena hijau itu lambang evergreen. iya, earth Oh, color. kehidupan. Earth color. Itulah Masanya kenapa panjang. pakai lingkaran Advent itu pakai apa tadi? Daun cemara. ini ya? daun Cemara. cemara. Karena cemara tuh evergreen. Oh, maknanya Mau musim kesana. apapun, musim dingin, musim panas, Dia hidup. dia hidup. Dan itu lingkaran menandakan tidak terputus gitu mungkin. Iya betul. Oh, Jadi itu infinite ya. penantiannya nggak Nanti ketika berkesudahan. katakanlah udah genap itu, wah ini melambangkan kehadiran si. Ini harus miring banget Tuhan gini, Yesus. Mas. Atau boleh lurus? Saya tadi orang mah mendadak gini nih. Otomatis coy. Kalau lingkaran Advent, kalau- Hah? Kalau di Itali tuh orang kalau ngomong tuh badannya ngomong. Gestu. Badannya ngomong. Non volare. Nah, Oke. pernah lihat Liga Italia kan? Iya. Iya. Apa? Espulso, amonito, amonito. Kalau di kita dikira orang gagu. Oke, jadi pewarnaan ini di masa Advent menjadi sesuatu yang mungkin umat ada yang ngeh, ada yang tidak nih. Yes. Oh, ternyata kalau masa Advent nanti banyak warna ungu, itu adalah memang biasanya seperti itu. Warna Tapi liturginya. kalau ada paroki yang tidak mengikut seperti warna segala macam, itu jadi tidak umum ya? Bukan tidak umum. Harusnya tidak. Iya, nggak Harusnya boleh. ikut Nggak ya. akan. Karena itu sudah Pasti dari ikut, sononya. dari begitu. sononya. Heeh, Cuman iya. warnanya ungunya apa ya beda-beda itu tadi jangan kaget. Nah, lingkaran Adventnya juga mau lonjong, mau bulat itu nggak ada masalah ya, Pastor, berarti ya.
Ya sekarang sih semakin banyak variasi ya mungkin Betul, supaya kalau lihat juga kan, eh, wah bagus banget lingkaran adventnya. tapi sekali lagi sebaiknya jangan cuma asal beda. Yang Iya. penting Maknanya. maknanya itu tetap terjaga gitu. Nah, Itu tuh di rumah tangga pun boleh bikin ya? Maksudnya tidak di Boleh. tiap rumah. Boleh Itu juga. sama kayak kalau Natal Boleh. tuh suka ada apa sih? Bells, ya? bells itu ya. Oh, namanya? itu apa sih namanya? Enggak, kalau yang Christmas itu kan Bukan juga yang ada tuh. digantung di pintu itu loh. Yang di pintu, yang kayak Hmm. gitu ya. Kan dari lingkaran itu terus Digantung ya? udah habis. Udah kelar, benar. Oh. Bisa jadi sih. Bisa Tapi jadi. sekali lagi Satu rangkaian. itu bukan bagian yang paling inti dari Ya, Ya. semoga tidak Tapi terjebak itu, kita bahwa harus ada gitu ya. Sebenarnya itu pun mau jadi aksesoris di rumah di mana silahkan, tapi kalau misalkan melihat simbol itu, ingatlah Kita masa ingat, penantian ya, kita. betul. gitu loh maksudnya. Oke. Nah, berarti simbol-simbol yang ada di masa Advent selain warna, kemudian tadi lingkaran, lilin pun juga. Mhm. Nah, ini mulai dari misa di gereja itu simboliknya sudah terlihat tuh lilin terutama. ya. Di rumah pun betul. melakukan itu nggak sih, Mo? Di rumah lingkungan bisa, boleh di ya? lingkungan juga bisa. Jadi Aha. sekelompok beberapa keluarga bareng. Kan kalau di gereja kan ada tuh satu paroki dibagi rumahnya deket-deket, kering-kering ya, biar kering, lingkungan, Kalau lingkungan itu juga bisa. Nah, Pastor, boleh. yang mau saya tanya adalah kalau beberapa kali saya lihat gitu ya, ada gimmick. Kalau saya lihat kayak semacam gimmick, tapi apakah memang benar harus dilakukan? Ketika memang kita mulai misa di masa Advent, biasanya itu ada doa dulu yang memang dibacakan. Tapi ini dibacakan oleh sepasang suami istri. Oke. Apakah harus suami istri, ataukah memang itu boleh ada atau boleh enggak? Wajib ada atau gimana sih, Pastor? Apa itu beneran seperti yang saya pikirkan? Oh, ini biar lebih menghayati saja, jadi kita buat gimmick seperti itu. Di paroki saya nggak pakai suami istri. Sama istri. Nggak pakai suami istri. Suami takut istri. Ups. Oh, berarti cowok mah cowok mah gitu ya. Nyari lilin. Nggak, biasanya setiap Advent nanti juga di Prapaskah itu gereja baik keuskupan maupun KWI itu biasanya akan memberikan satu tema tertentu Oke. yang dipakai bersama. Ya. Nah, mungkin saya menduga aja nih yang terjadi itu waktu itu tahun keluarga. Mungkin ya tahun keluarga sehingga memberi space buat pasangan suami istri buat tampil di gereja. Kalau misalnya tahun ini tahun orang muda mungkin yang baca kan Anak Orang muda. muda. Oh gitu. Gitu. Jadi tergantung memang tahun liturginya ada juga temanya. apa. Ya memang kan di temanya. dalam liturgi ada space yang bisa kita buat kreativitas. Ya. Yang bisa kita pakai. Jadi biar nggak Oke. kaku juga, biar nggak bosan juga kali gitu. Misalnya ada 4 minggu itu doanya setiap minggu itu ada doa khusus apa yang sesuai dengan tema itu bisa Oke. juga. Oh. Nah, Mo, kalau dari angle ini saya seorang Protestan ya, biasanya masa penantian itu beberapa pilihan lagu nih, nuansanya sukacita dan apa ya? Yang nuansa happy. meriah, Hmm. meriah gitu. Tapi apakah kalau untuk di Katolik nih, kenapa nuansanya berbeda? Kemeriahannya kemeriah yang Tertunda. bukan tertunda, nggak lepas. Artinya Ya. iya sih, kita berbahagia menantikan kedatangan sosok juru selamat. Dan biasanya orang yang menantikan seseorang lain, dia merasa senang, bahagia, meriah, dan ekspresinya itu adalah lepas. Nah, tapi kalau di Advent ini bukan itu yang dilihat, tapi lebih ke penantian yang kalem. Betul. Alasannya apa, Mo? Karena kita belum di main course. Main course-nya adalah Natal. Jangan Oh. sampai kenyang Euforia. sebelum Oh, main Iya, course. iya. Main Oke. course itu di mana-mana pasti enggak main course itu harus lebih besar daripada appetizer Lebih ataupun spesial. dessert gitu ya. Gitu. Jadi Oke. sengaja rasa sukacitanya tetap ada, Mhm, tapi bukan di euforia yang jedar-jeder Iya. yang meriah, mhm. supaya tetap pada pengharapan dan Iya. Jadi menantikan. penekanannya itu ya, penantian dan Nanti pengharapan. pas sudah sampai di Natal, wah sukacitanya semakin luar biasa Oke. justru. Artinya juga Karena- bukan berarti ini nggak boleh yang harus lepas banget, tapi yang penting adalah ingat kita masih menantikan nih masa-masa itu. Ya. Main course-nya belum datang nih. Oke. Tunggu, Itu sabar Bapak lambang Ibu apa gitu ya? Kayak kewaspadaan juga kali ya. Ya. Kan di kitab suci, ini pasti ahli kitab suci nih. Ali. Oh, belum tentu. Kalau orang Protestan nih gue yakin nih. Yakin apalagi mamahnya ini kan pengurus di HKBP Nanti ini. Mama Sintua KBP malu. Jangan susah-susah. Malu. Ini gue ceritain, Ya, terus ya. sebut ayatnya ya. Iya. Pastor, dia aja satu ayat aja ditempel. Ditempel, buat Lupa nginget. dia. Banyak banget.
Lupa dia. Yang paling diingat kan sekarang Wahyu, ya takut kita. Jadi ada kisah yang apa 10 gadis bodoh dan 10 gadis pintar yang pintar. bawa lentera itu. Lentera. Nah, menantikan tuh harus waspada. Jadi Iya. jangan sampai terlena. Nah, maka Oke. kewaspadaan itu diwujudkan dengan tenang tapi tetap senang menunggu gitu. Iya. Ya namanya orang menantikan kekasih kan harap-harap cemas ya kan. Iya. Ada harap-harapnya, ada cemas-cemasnya. Waspada takutnya dia digondol sama cowok lain. Ditikung, Suatu saat ditikung. Ya kan? Kalau ia juga menantikan pacar pakai lilin, udah lilin ke-9 nih dari 10 gitu ya. Di 9 ditikung. Iya. Jawabannya selama janur kuning belum melengkung. Kita berbicara lagi tentang Advent yang memang kayaknya di Sony ini di gereja Protestan. Ya. Kalau saya lihat kok kayak ada perayaan Natal sebelum hari Natal sih, Son, gimana sih? Oh, Maksudnya ketika di Katolik ini kan kita sedang menantikan betul. dan kita Betul. di paroki ataupun juga di lingkungan tidak ada perayaan Natal. Sampai baik hari Doa Natal. atau apapun juga Baik yang bentuknya Betul. peribadatan maupun yang perayaan seperti pesta Perayaan. itu atau enggak. Betul. retret atau apa yang berhubungan dengan Natal tuh Biasanya setelah Betul. tanggal after 25. 25. Bahkan di Januari pun masih ada acara Natal gitu kan ya. Mas, Natalan sampai gereja. Februari juga kadang masih ada. betul loh. Iya. Ini Tapi kalau tapi di tempat saya bisa sampai tahun depannya loh. Jadi tahun depannya masih ada Natal. Alah, memang tahun depan udah ada Natal lagi. Emang Nggak Natalnya kejebak, cuma nggak sekali kejebak, doang. nggak kejebak. Tapi kan kalau kita berbicara dengan tentang teman-teman kita yang Protestan, kadang tuh ada KKR Natal. Itu tanggal 20 Desember misalkan, atau bersama pastor siapa tanggal 19-nya. Itu gimana sih, Son? Sebenarnya ini yang gue tahu ya cemiu, wahai Cemiu. saudara-saudaraku yang lain. Jadi kalau memang Natal itu peringatannya memang tetap 25, 24-25 kalau di Protestan 24-25, pasti ya oke. malam Natal dan Natal. Nah tapi biasanya gereja di Protestan kan lebih beragam. Kalau Katolik kan satu tuh gereja paroki ini udah semuanya sumbernya ke Vatikan. Nah Protestan ini ada yang tergabung di PGI Persatuan Gereja Indonesia, ada Ya. juga yang tidak di PGI. Dan menurut saya sih memang banyak, ada gereja kesukuan, ada gereja udah kesukuan A, kesukuan B, Oh, pecah dua. banyak banget. Yang Iya. pecah ada. Nah, Yang pecah 4 suara ada. Itu apa paduan suara kurang. nah, dari situ menunjukkan bahwa ternyata gereja-gereja di Protestan ini lebih beragam secara kegiatan. Ya. Karena banyak sekali nih. Nah akhirnya perayaan Natal utama tetap di 24-25 malam Natal dan Natal. Tapi di dalam gereja itu sendiri banyak nih. Kayak misalkan ada divisi perempuannya, divisi bapak-bapak, anak muda, Oma-oma. oma-oma. Maaf, kalau di HKBP pun ada namanya Inahana. Inahana itu adalah ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya. Itu pun ada paduan suaranya. Oh, oke. Gitu, itu ada perkumpulannya. Artinya lebih kompleks. Nah, kenapa ada dari sebelum Natal sampai setelah Natal? Ya jatah buat perayaannya banyak. Jadi kita pengen juga nih ibu-ibu Natalan. Kapan waktunya? Wah, kalau setelah Natal penuh nih. Ya udah kita sebelum Natal. Nah, artinya untuk yang sifatnya perayaan itu diperbolehkan sebelum Natal pun. Tapi itu kalau kita mengikuti kegiatannya pun sebenarnya memang ada unsur kebaktiannya sih. Tapi berbeda dengan kebaktian Natal. Natal. Tanggal 24 25. Jadi di oke. dalamnya tetap ada perayaannya, ada selebrasinya ada juga. Kayak kebaktian biasa hanya bungkusnya adalah kebaktian Natal, Ya. perkumpulan ibu-ibu. Nah, gitu. Ya. Tapi Mungkin- disebutnya Advent juga nggak sih? Kenapa? Disebutnya Advent juga. Bukan. Bukan. Advent itu adalah yang gerejawi. Minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu minggu Advent 1 sampai minggu 4 baru Natal. Oke. Nah di tengah-tengah perayaannya biasanya nggak di weekend, Rabu Oh. atau di Selasa kosong nih. Yaudah kita Selasa deh. Natal ibu-ibu, bapak-bapak kita di hari Kamis. Nah gitu. Ya, Nah, atau mungkin juga menyesuaikan dengan ketersediaan pendeta atau pastor yang akan Bisa nantinya jadi, bisa membawakan jadi. firman gitu Betul, ya. Karena kompleks kan ada sekali. beberapa pengen mendatangkan dari tempat lain Bisa, gitu ya. betul. Impor. Oke, Impor. Ya, mudah-mudahan lah nanti ya kita juga kebagian datang rumah Noni ke Iya. perayaan Natal. Sebagai apa kita? Kita nggak Enggak sebagai apa-apa. Diundang hadir aja Iya. gitu makan. maksudnya. Babi banyak Oh, tuh biasa. asik. Kayaknya agak jarang acara misa atau kebaktian ngundang kita. Nggak ada gunanya juga. Kecuali Pester talk show. bukan, ya kan? Talk show, Iya. ayo. Ayo, Tapi kalau moderator. misa mah nggak kepake gitu. Tunggu aja tanggal mainnya Iya. nanti kita disuruh main tabo. Yang Oke. pastinya ini lucu memang kalau memang berbicara tentang keragaman nih memang bedanya yang paling dekat aja saudara dekat nih Katolik dan Protestan ya.
Perbedaannya juga cukup mencolok di mana kalau Ya. Katolik kata Sony tadi mendem kebahagiaannya dulu nih di Hmm. pelan-pelan dipupuk, akhirnya memuncak di Natal. Tapi kalau di Protestan bisa tuh dari perayaan tuh dari awal Desember sudah ada KKR biasanya atau apa. Tapi kemasannya Natal tetap tapi isi khotbahnya seputaran Natal juga. ya, Tapi bukan perayaan Natal yang betul. hari H-nya gitu Da- ya. dan biasanya umatnya pun atau jemaatnya pun merasakan experience yang berbeda. Aha. Maksudnya ini adalah Natalan ibu-ibu gitu. Oke. Tapi pas 25-nya, wah itu lebih selebrasinya Hmm, lebih Iya, karena berbeda. Natal kita bersama. Betul, gitu ambience-nya ya. berbeda Oh. gitu. Itu lebih segmental ya, Pak. Betul, Segmen-segmen lebih segmental, gitu ya. betul. Nah, kalau begitu ini Advent ini kan memang sudah menjadi liturgi gereja ya. Ya, betul. Sudah. Dan ini artinya umat juga tinggal mengikuti. Sebenarnya pesannya selain tadi yang disampaikan penantian, ada misi lain nggak sih, Pastor, bahwa Advent ini karena bentuknya ini 4 minggu loh. Kenapa harus 4 minggu? Kenapa nggak seminggu pertama aja? Minggu depan kita Natal ya misalnya. Kenapa harus menantikannya 4 kali. 4 kali? Iya, 4 kali. Betul, 4 kali. Ini apakah ada alasan khusus kenapa sampai Advent 4? Harusnya ada ya. Gue nggak tahu. Lu salah nanya, lu nanyanya sama Bapak Paus di Vatikan. Kenapa 4 minggu ya? Iya. Sebenarnya ini aja sih dari akhir tahun liturgi itu Iya. sampai ke 25 itu aja sebenarnya. Jadi Umumnya 4 minggu. karena ada jeda itu. Oh, oke. Jadi sudah kan gini. Penanggalan liturgi itu kan mau menggambarkan karya keselamatan dari awal, Iya. yaitu dari kelahiran, Iya. terus berpuncak di Paskah, Iya. karena kebangkitan kan penebusan Yes. kebangkitan itu puncak di situ sampai Yesus menjadi raja dari semuanya ini. Semua rangkaian itu. Nah, hari Ujungnya raya Kristus Raja itu. Kristus Raja. Nah, kan namanya juga siklus kan, Iya, ya harus iya, balik betul. lagi ke Natal kan. Betul. Nah, jeda 4 itu untuk menantikan Mulai lagi. Oh 4 iya, minggu, benar-benar gitu make sense. sih. Itu make sense sih karena memang kebetulan juga selalu jatuhnya itu ada jeda di 4 minggu benar-benar secara masehinya juga 4 minggu Iya, gitu ya. iya. Oke, daripada diisi minggu biasa doang kan jadi garing ya. Natal juga ya kan. Iya dong. Biasa bridging menuju Natal gitu. Gereja juga bisa bridging, emang anak radio doang. Iya. Dan itu kalau biasanya minggu Advent buat nyokap gue ya, nggak tahu ini mungkin angkatan orang tua kita tuh namanya ke gereja itu jangan sampai bolong ya. Iya. Ini terlepas dari kita yang muda-muda. Sudahlah ya. Jadi kalau orang tua gitu Advent 1, ayo gereja. Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Itu nggak boleh bolong, coy. Betul. Angkatan nyokap-nyokap Kalau kita. bisa duduk paling depan. Paling depan. Tapi sebenarnya di Katolik pun sama teman-teman ya? Katolik juga gitu ya, angkatan dulu tuh. Yang namanya misa hari Minggu, bukan angkatan dulu ya. Iya. Umumnya orang tua Ajaran gereja itu hari Minggu itu adalah kewajiban. Wajib. Ajaran gereja nih ya. Bahkan mungkin kalau mau diukur-ukur ada dosanya kalau lu nggak datang misa hari Minggu tuh. Ibarat Gitu. gitu. Heeh. Kayak ada yang kurang apa nih? Ini mau kita bahas nggak? Dosa kalau nggak ke gereja hari Minggu. Ini menarik loh. Kan 10 perintah Allah udah ada tuh. Kuduskan hari itu. Kuduskan hari Tuhan. Iya. Terus 5 perintah gereja ada juga rayakanlah hari raya. Misa di hari raya atau hari yang disamakan dengan hari Minggu. Datanglah bila misa hari Minggu atau yang hari raya. Artinya itu wajib karena Wajib. Oh, cari. Bukan, ada yang nanya nih soalnya nih. Apa tuh? Ya WA nih. Ya kan? Wajib. Oke, berarti ini balik lagi tadi bahwa Advent ini memang bukan hanya Advent ya. Hari Minggu pun kalau tadi Pastor sempat nge-mention kalau ditilik-tilik, kalau kita mau membongkar, sebenarnya hari Minggu, hari Kudus yang wajib kita wajib mengucapkan terima kasih. Salah satu bentuknya adalah datang ke gereja. Bentuknya kan ya. Siaran libur kan. Siaran libur, aman. Lo MC ya? Susah. Ada yang MC wedding. Susah. Tapi MC wedding juga sore sih. kan gereja tuh ya ngasih aturan tapi kan ngasih Solusi juga ya. Lu banyak opsi kan dari Sabtu Pagi. sore lo. Yo, Sabtu sore. Sampai Minggu sore. Tapi kan maksud kalau misalkan mau ngomongin juga ya, kalau memang mau dibilang hari Minggu nggak ke gereja kita dosa juga, tapi kan gereja juga memfasilitasi pengakuan dosa kan. Iya. Alah, ini bridging nih karena masa Advent itu biasanya ada identik juga dengan ada pengakuan dosa, betul ya? Betul. Warna ungu itu salah satu makna atau feel yang pengen dibangun adalah pertobatan. Ya. Oke. Walaupun nanti beda ya sama Prapaskah, pertobatannya lebih kencang lagi. Buset. Tapi kalau yang di sini
pertobatan dalam arti lu mempersiapkan batin lu menyambut kedatangan Yesus. Jadi menyambut tuh dengan hati yang layak begitu dengan ada anjuran-anjuran askese itu mati raga. Anjuran. Apa sih? Mati raga. Puasa maksudnya berpuasa. Berpantang atau berpuasa. Oh, oke. Sesuai dengan misalnya lu kebiasaan lu yang buruk apa misalnya. Kebiasaan ngegame enggak tahu waktu. Ya lu askese kurangin main game misalnya. Oke. Nah, kalau di Prapaskah itu kewajibannya lebih saklek dibanding Advent gitu. Tapi nuansa pertobatan tuh nggak hilang. Advent tuh tetap ada karena dari segi bacaan misanya pun kita akan di minggu berapa ada bacaan dari Yohanes Pembaptis yang persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Jadi ajakan pertobatan dalam menyambut Natal tuh tetap ada. Selain ngaku dosa apa lagi sih dalam mempersiapkan Advent? Biasanya ritual-ritual yang ada nih kan ada. Kalau di Prapaskah kita ada jalan salib misalkan ada apa segala macam. Kalau di Advent ada apa lagi sih? Pertemuan Advent. Pertemuan Advent tuh apa? Ini saya menyampaikan pertanyaan dari yang nanya netizen tuh ya. Jadi terjebak sama pertanyaan netizen, disangka gue yang nanya. Ini netizen yang nanya. Tapi benar kalau ini kita ngomongin tentang ritual tadi, apa biasanya yang dilakukan oleh umat untuk masa Advent ini? Apakah semuanya banyak ritualnya, pengakuan dosa atau apa-apa lagi? Memang ada atau sebenarnya? Ya kalau pengakuan dosa atau ibadah tobat itu memang dianjurkan sekurang-kurangnya tahun 2 kali. Oke. Sebelum Natal dan sebelum Paskah. Jadi menjelang Natal tuh pasti ada ibadah tobatnya bareng, tapi lalu pengakuan dosanya pribadi. Oke. Kalau yang ritual di Advent sebenarnya nggak ada yang khusus. Misa tetap misa seperti biasa minggu Paskah minggu Advent 1, 2, 3, 4. Tapi di dalamnya ada perbedaan. Misalnya nggak ada lagu kemuliaan. Oh, karena kan kita lagi suasana menantikan jadi kemuliaannya dikurangi. Oke. Padahal hari Minggu tuh harusnya ada kemuliaan. Karena biasanya. Hari Minggu tuh hari raya loh ya. Betul. Walaupun itu hari masa biasa hari raya. Hari raya. Oke. Lalu yang tetap ada itu apa ya? Aku percaya tetap hanya kemuliaan yang dikurangi. Oke. Berkatnya jangan berkat meriah. Jangan dong. Kalau di kering pengen Haleluya. Haleluya tetap ada. Sedangkan kalau di Prapaskah, haleluya diganti. Oh, oke. Pujilah Kristus Tuhan itu loh. Gitu. Kalau di masing-masing kering pengen bikin ibadah sendiri tapi yang skopnya lebih kecil selama masa Advent diperkenankan nggak sih? Iya dong. Ya bukan. Maksudnya di luar ini loh, di luar diperkenankan. Bukan cuma diperkenankan, malah kalau bisa dihimbau ada gitu ya. Oh, tapi itu misa yang berbeda. Kalau di gereja kan udah jelas nih Advent 1, 2, 3, 4. Nah, di tengah-tengah minggu gitu. Ini kayak pertemuan doa lagi, pertemuan doa tapi khusus Advent gitu. Kalau misa minggu Advent ya di gereja. Ke gereja. Nah, tapi kalau di tengah-tengah nih, kita kering ini yuk bikin ibadah bersama ibadat sabda misalnya. Makanya tadi gue bilang biasanya keuskupan atau KWI bikin bahan-bahan tertentu nih minggu ini kita merenungkan dari bacaan ini. Nah, itu bisa kumpul di hari apapun. Oke, di luar. Tapi itu berbeda sama hari Minggunya. Misalnya wajib itu untuk diikutin. Tapi tetap harus. Oke. Tapi kumpul ya, misalnya kumpul di tetap di gereja, tapi orang-orangnya cuma sekelompok apa, misalnya kelompok orang muda doang juga bisa. Bisa ya. Gitu. Nah, biasanya menu makan yang disarankan apa itu? Bukan urusan gue. Romo mah tinggal menyantap menikmati yang masak ibu-ibu biasanya mah. Cuman enggak kalau misalkan di daerah Ciamis gitu-gitu mah pasti Sundanis. Sambalnya teh rada bikin ngarui gitu. Ini enggak ada mau sambal-sambal lencah hungkul mah aya baru Bipang susah Bipang. Bipang. Di Pangandaran mana ada Bipang? Iya, susah makanya ini kayaknya haus banget sama Bipang. Iya, di sana mah ibak ikan bakar kan. Atau igor ya kan? Ikan goreng. Sama ada satu lagi. Apa tuh? Keicah. Apa tuh? Kepiting cah. Kenapa harus K? Ya tuh biar keren aja kayak K-pop gitu kan. Cuman Pastor ini mau nanya satu lagi nih, si Sony takutnya dia nggak tahu. Apa tuh? Lu tahu nggak Son kalau di Katolik ngaku dosa itu ada dendanya? Oh, nggak tahu gue. Iya. Ini Sony belum tahu nih. Mirip jadi kayak indulgensia, beda.
Oke, indulgensia kan itu kan kita memohon untuk dikurangi penderitaan atau beban akibat dosa. Oke. Nah, kalau yang tadi dibilang sama Nodi itu penitensi namanya. Penitensi. Apa tuh? Peniten itu orang yang minta ampun, yang mengaku dosa. Nah, penitensi itu adalah denda dosa. Oke. Jadi katakanlah kalau zaman dulu nih ya, itu pastor-pastor yang zaman kegelapan itu, zaman kegelapan tuh middle age itu loh. Ya, yang termasuk ada penyihir dibakar itu kan juga akhirnya. Itu mereka punya daftar nih. Nih kalau dosa lu di Excel ya ini biasanya. Hah? Enggak lah. Kalau Google spreadsheet lah. Keren amat ya. Zaman pertengahan. Lah kalau misalnya Lah kalau misalnya ruang pengakuannya jajar-jajar kan buka bareng gitu. Iya benar juga. Tapi kan waktu itu ruang pertemuannya pakai Zoom. Spreadsheet. Jadi emang ada daftar. Kalau dosanya ini, dendanya ini. Dosanya ini. Daftar menu ya. Tapi lalu ya seiring perjalanan waktu lalu dievaluasi kurang baik karena kurang tepat ya. Pengakuan dosa itu intinya mengajak orang untuk merasakan kerahiman dan kasih Allah gitu. Bukan soal mau memberikan hukuman. Maka penitensi tadi, denda dosa adalah apa yang bisa membantu si orang untuk semakin memperbaiki diri, bukan cuma menghukum. Misalnya saya berbohong, ya udah nanti cambuk. Lah emang kalau cambuknya bibir itu biar nggak bohong. Tapi apa yang bisa membuat orang ini memperbaiki diri, denda dosanya itu. Oke, jadi denda bukan identik dengan materi ya. Denda kan kalau kita ngomongin pelanggaran, denda itu materi. Tapi denda ini lebih ke apa yang bisa membantu dia untuk menyadarkan dari kesalahannya. Ya, denda itu yang diberikan oleh setelah pengakuan dosa dari umat, pastornya memberi denda dosa. Nanti setelah pengakuan ini kamu lakukan ini ya, doakan ini atau lakukan ini. Betul. Itu yang sebagai silih istilahnya. Iya. Penebusan buat dirinya gitu kan. Betul, nanti tolong ya Pastor kalau misalnya gitu nanti kamu tolong traktir si Nodi si Sony gitu. Gimana? Boleh tuh, siapapun lah mau lah. Ya, pokoknya kalau ada nomor tadi kenal, siap di mana? Oke. Bipang. Bisa juga kayak misalnya Pastor saya sombong dosa saya itu selalu saya sombong. Ya udah kamu memberi sama orang. Berikan tapi jangan ada yang tahu. Gitu, jadi mendidik juga ya. Iya. Jadi himbauan untuk memperbaiki dirinya juga mendidik gitu ya. Lakukanlah kebaikan tapi jangan ada yang tahu. Misalnya kayak gitu. Dan ukurannya itu pastor akan menimbang-nimbang ya. Kalau ini karena itu dia dulu mah sajiannya menu. Dulu ada itu. Sekarang mah pastor harus menakar nih. Dosanya ini disarankan melakukan ini. Nah, Excelnya tadi di save di. Kembali ke Excel ya. Harus download itu. Pernah bosan gak sih Pastor kalau lagi pengakuan dosa? Bosan sih enggak ya. Bukan, maksudnya ini orang ngakunya itu lagi. Kebetulan saya baru setahun jadi Romo. Jadi paling baru 2 kali. Belum. Oh iya baru 2 kali ya. Atau pertanyaannya, selama Advent, ini Advent pertama Pastor? Atau tahun lalu sudah juga? Tahun lalu udah. Sudah. Banyak nggak sih yang ngaku dosa di masa Advent? Banyak. Lebih banyak dari dari hari biasa. Hari biasa nggak ada di tempat kami. Enggak, tapi kalau memang hari biasa pengen boleh. Boleh. Tapi kelihatannya memang trennya umat diumumin biasanya. Nanti hari Minggu mulai masuk Minggu Advent, nanti sebelum misa dan setelah misa Romo standby di sana. Nah, mungkin sebenarnya lebih ke ketidaktahuan umat aja kalau memang hari biasa mengaku dosa boleh ya. Sangat boleh. Setengin romonya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari film-film juga kan ya memang gereja menyediakan wadah itu untuk pengakuan dosa kapanpun itu bisa. Iya. Nah, cuman masa Advent ini ternyata lebih banyak nih. Karena ya biasa, kita kan kadang hidupnya napas doang. Hidup napas Natal Paskah nih. Kita itu tenang umat, bukan hanya Anda, kami pun seperti itu. Betul. Tenang kami, jangan cuman kami doang. Umat pun seperti itu. Nah, biasanya tuh apa sih pengakuan dosa yang umum di Advent? Ada yang tipikal nih, pokoknya Advent pasti minta pengakuan dosanya ini gitu. Tapi nggak boleh sebenarnya, seorang imam nggak boleh ngebocorin. Iya, ini bukan cerita seseorang, maksudnya secara umum misalkan banyak kan apa karena berbohong, wah itu banyak banget gitu. Nggak ada ini sih, nggak ada kecenderungan apapun ya, bukan namanya dosa mah. Bukan tren ya. Iya, nggak ada tren tertentu. Emang tiap mau Natal apa ya? Misalkan menjelang misalkan Advent nih, ngaku dosanya nggak pernah ke gereja. Lah itu mah nggak usah Advent juga gitu. Atau mungkin misalnya mau Natal nih harus ngasih kado, jadi mendekati Natal
nyolong semua misalnya kan Waduh. enggak juga. Ya. Tapi Nggak ya ada, itu nggak ada. nanti kayaknya ini harus topik bahasan tersendiri nih, Apa ngaku tuh? dosa ya. Karena jujur bukan gimana, saya pribadi kadang suka merasa, duh kalau misalnya iya gue ngaku dosa ya, tapi kan dosa gue itu aja. Iya kan? Enggak, Kan kalau itu- diulangi lagi kan bodoh banget gua. Keledai ya jadi jatuh ke lubang yang sama ya. Kan ada pengakuan dosa, tapi ada juga pertobatan. Ini dua beda berbeda nih. nih. Beda, Hal yang berbeda. betul. Kita ketika ngaku dosa kita dapat pengampunan. Hmm. Kalau pertobatan kan ya lu harus berusaha Iya itu membangun dia. habitus baru dong. Iya, Itu betul. dia, betul. Betul. Oke. Nah, tapi kan begitu keulang sedikit tetap aja hitungannya satu. Ya kan? Berbohong demi kebaikan, contoh ya. Romo Gatotnya ada, oh lagi di kamar mandi. Padahal kan yang nanyanya debt collector. Gue nyelamatin Romo. Ya kan? Lagi di kamar mandi loh. Enggak, emang kok kredit apa sih? Apa didatangin? Yang mau ngomong. Kayaknya pernah keluar di episode apa ya? Kalau mau punya kredit ya? Pernah keluar ya di episode apa gitu? Apa? Ya ada. Oke. Nah, Advent ini nih kita sekarang Gondok lu ya? Gondok banget gue. setelah Advent kemudian Natal. sampailah di masa Natal nih, Mo. Sebenarnya seminggu terakhir dari Advent keempat ke Natal ada persiapan khusus yang lebih harus dihayati oleh umat. Gini, jadi dari masa Advent sampai Natal itu sebenarnya emang dibagi menjadi 2 fokus. Hmm. Yang satu penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti akhir zaman. Oke. Hmm. Dan yang kedua dari tanggal 17 sampai 24 itu khusus bacaan-bacaannya tentang masa kecil Yesus, kelahiran Yesus, Oke. gitu. Kalau yang awal minggu Advent 1 sampai tanggal 16 itu bacaan-bacaannya lebih ke tentang akhir zaman nanti akan datang Oke. Mesias gitu-gitu. Jadi Kedatangan Yesus dari sisi yang kedua kali. Yang 1724 itu bentar lagi mau lahir. Iya betul. Oh, Jadi oke. dua fokus itu Dua sebenarnya fokus. mau dimaknai sama Advent. Penantian tuh bukan hanya penantian waktu Yesus datang sebagai manusia, Mhm. tapi juga penantian di akhir zaman. Oke. Nah kedua penantian itu kita mesti menyiapkan hati. Hmm. Makanya ada masa Advent ini mengingatkan itu soal persiapan si hati kita itu Oke. gitu loh. Terutama 1724 tadi berarti minggu Lebih ke itu fokus Natal. tentang kelahiran. Tentang kelahiran, peristiwa kelahirannya. Peristiwa kelahiran. Oh, dan itu biasanya udah mulai banyak dekorasi gereja tuh. Betul. Boleh gue Dari- batuk dulu. Jadi ini memang Tadi gue lagi bukan nggak enak. gondok. Ini lagi gak enak tenggorokan. Bukan. Kebanyakan bipang nih kayaknya. Justru kurang asupan bipang. Oke. Ini Bagus kan actingnya. Tapi biasa ada anjurannya juga kan? apa tuh? Ada anjuran kayak dekorasi Natal Hmm. ya nanti setelah minggu keempat aja gitu. Oh. Tapi ini anjuran ya. Supaya nggak pecah ininya apa namanya? Karena itu tadi terutama Pengaitannya. Advent pertama kedua kita bicara tentang kedatangan kedua kali. Eskatologi, iya betul. Jadi kalau sudah terlalu banyak dekorasi kan itu dia tadi. Kadang beberapa dekorasi itu untuk membuat lebih khusyuk betul. dalam membantu. Nah, jadi kalau dekorasinya sudah yang kategorinya meriah, kemudian itu kan kelahiran nanti ada nih porsinya. Jadi betul. Karena ada 2 fokus tadi. Ada 2 hal yang Nanti masih mau batuk. Gak berani ngomong. Kalau Advent itu boleh batuk. Enggak gitu juga San. Masalahnya gini, apa namanya kalau lagi di gereja juga, Ya. kalau memang lagi hawanya jelek ya, Hmm. wow yang bersuara itu hanya imam dan yang batuk. Iya, Ya kan, yang lain diem toh. Ya, yang lain diam, yang bersuara tuh imam, choir dan batuk. Oh, satu lagi suara anak kecil. Oh iya, benar. Mama. Gitu. Kalau gue nggak apa-apa sih kalau ada bayi nangis gue nggak apa-apa. Ya karena itu natural kan, tidak bisa Natural, diapa-apain. betul. Emang ada Romo yang nggak apa-apa kalau ada yang Takutnya- nangis? takutnya. Iya. Kadang bukan romonya juga ada umat yang mau ini anak Oh iya. ibunya betul. gimana sih gitu kan? Iya. Kadang-kadang ada. Ibunya gimana sih? Itu Kalau tuh. romo gue nggak tahu, kalau umat gue lihat emang. Ya. Nah, Makanya nanti kalau ada anak dititip di konsier ya. gereja punya ikon siar. Iya bener ya. Harusnya gereja memang. Tapi kan setiap gereja rata-rata punya area Iya. bermain buat anak gitu-gitu kan. Tapi balik lagi ke tema ini nanti gue baru keingetan di gereja Katolik itu tidak ada pohon Natal ya? Ada nggak sih? Ada beberapa nggak lihat deh. Sebaiknya tidak dipasang di altar, tidak Oh, tidak dipasang di altar. sebaiknya. Nah, kalau di gereja gue tuh ya kayak KBP Ya, wajib itu. Hamin 30 coy. Sudah ada. Jadi dari Advent itu bahkan sudah ada. Mungkin pas udah hari H jadi lebih gede ya.
Harapannya berbuah gitu. Di bibit, di bibit makin gede makin gede. Lu kan kalau lu pernah lihat ya atau sering lewat dan sering lihat itu di katedral itu Depan. selalu gede banget tuh pohon Di depan. Tapi di depan. Dan di depan. Tidak di altar. Kenapa? Oh, Karena kegedean kalau di altar, ya kan? Nanti Monsinyur lagi ngomong nggak kelihatan ada pohon Natal gede. Tapi yang unik kalau di gereja, beberapa gereja Protestan ya, itu tuh pohonnya pohon asli. Nah. Iya. Kayak Bisa HKBP jadi tuh. sih. Kenapa? Keluar minum, bisa ada minum di sini tiba-tiba. Aduh. Kaget gue juga. Episode ini agak unik. Nah kan lu juga punya kan? Simsalabim. Iya. Mbak Ros, padahal Mbak Ros in frame nggak apa-apa loh. Dateng naro itu lebih enak loh. Ini digerondolin dari bawah semua kan. Minum gua beda. Iya. Kena kita. Aduh. Padahal lebih elok kalau masuk kasih selesai. Enggak, udah gitu nggak harus bertiga kok, yang batu cuma Nodi, Mbak. Tapi lu juga nggak nol. Kita kan jadi hambur nih. Iya, gua jadi buka padahal gua belum mau minum. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan Natal nih, salah satu aksesoris, mungkin aksesoris yang umum satu dunia ya. Kalau di Protestan kita bisa melihat pohon Natal itu dari masa Advent sudah ada. Tapi kalau di gereja Katolik, kalaupun ada pohon Natal tidak di dalam tidak di dalam altar. tidak di Karena kan altar. itu kan space buat liturgi. Iya. Sedangkan makna liturgi dari pohon Natal tuh Iya. Itu hanya kebudayaan Kultur, ataupun juga kultur. iya kultur Betul. ya, betul. Nanti kita boleh bahas ya tentang aksesoris. Apakah ini hanya budaya? bisa atau- juga. Ya nanti lah Betul. tentang aksesoris, semua aksesoris gereja kita Betul. keluarin ya. Mana Nah. yang kultur, mana yang memang tradisi liturgi. Betul. Bisa. Dan untuk pohon Natal berarti itu umumnya di kalau di Bandung, Katedral Bandung di luar ya. Dia Keluar. berdiri megah banget tuh di. Itu ada yang kalau nggak salah waktu itu sempat ada yang dari botol plastik atau apa tuh ya? Itu Iya bagus iya, banget tuh. itu kreasinya beda-beda sih. Kalau di memang. Samsat beda lagi, knalpot Pak. Serius Nat? Di Polres pakai Iya sih, knalpot yang gue pernah disita. lihat sih. Lucu tuh kayaknya. Kalau dibikinnya pakai Tapi nggak ada intensi buat nggak ada pohon buat, Natal. Iya, itu bukan iya, buat iya. buat pohon Natal, memang dibikin tugu aja, tugu Iya. knalpot gitu. Berarti kalau Habis di razia. Pangandaran ikan itu kali ya, ikan Ikan asin. Marlin, Marlin. Marlin, cucut ya. ikan marlin. Tahun lalu kami di Pangandaran, di Ciamis bikin lambang-lambang itu COVID, apa namanya? Ah, lambang Covid. Bukan lambang Oh, COVID. ini si virusnya itu. Ya virus virusnya, bermahkota ya, itu. vaksin, ya pokoknya Oh. jargon-jargon untuk Oh. dalam selama COVID lah. Oke, oke. Dibikin pohon Natal. Dibikin pohon Natal. Wow, Oh gitu tinggi. bagus. Bisa aja. Maksudnya tuh ujungnya, wah iya bagus. Bagus. Biasa aja. Pakai styrofoam gitu. Oh, pakai stereofoam. Cuman kan itu benar-benar apa? Natal kita tuh Natal yang kontekstual, yang Iya, betul. sesuai. Dan mungkin dialami empati. cuma pada saat itu aja Iya, ya gitu. empati kita gereja ke masyarakat Oke. juga gitu. Oke. Mau Cie ujungnya. bareng. Iya. Enggak, gue mau cuma udah. gestur doang kayak orang Itali. Mau udah mau malu. Ah. Malu. Ini bahas di sini. Mau ujungnya masa Advent tuh minggu Advent keempat apa tanggal 23 mau berarti? Ujungnya masa Advent. Minggu keempat ya. Ibadahnya mah minggu keempat, hari Minggu keempat. itu. Nah, tapi kan tadi pergantian tahunnya itu kan 24. Jadi ujung kita memaknai Advent tuh berhenti di 23 atau di Minggu itunya? Kalau buat umat mungkin kayaknya biar simpel udah ke minggu keempat aja, karena minggu depannya juga seminggu juga udah Udah nggak tinggal ada. Natal. Natal. Tapi kalau buat pastor kayaknya tetap harus ngitung 2228 nih tadi. Iya. Makanya dia bingung kan 2228 Di- gitu. di- Tapi kalau lu gajian 25 kan? Pasti. Kenapa mau? Kalau misalnya di ibadat sabdanya para biar Romo itu setelah minggu Advent keempat, ada lagi yang misalnya Senin sampai tanggal 25-nya. Iya. Itu tetap masa Advent sampai tanggal 24 itu. Itu tetap masa Masa Advent ya. Sampai 23, 24 malam itu mulai vigili Malam mulai Natal nih. Ya? vigili. Vigili apa? Dan Vigili itu kayak tirakatan menjelang. Oh, oke oke. Vigili oke. kan kata waspada sebenarnya. Kalau kita mau hajatan besok, Iya. lelean siap-siap. kan, Oh lelean. iya, lelean. minimal Itu vigili. apa ini apa yang namanya? kurang-kurang? Ya clear area lah. Clear Sambil cek Iya, iya. yang kurangnya apa gitu. Iya Jadi iya iya. dimulainya Natal itu ya vigili itu. Nah, berarti betulkah kalau misalkan di umat Katolik itu sebaiknya mengucapkan selamat Natal itu setelah misa malam Natal tanggal 24, betulkah? Jangan inilah. Atau 24 siang di Jangan inilah. Maksudnya jangan ini soal boleh nggak boleh sih. Kalau mau ngucapin nanti
sebelum atau sesudah ya nggak apa-apa, selalu niat lu memang soal. Enggak, cuman maksudnya gini kan ada orang yang misa tanggal 24, beres Hmm. misa tuh kita saling ngucapin selamat Natal ya, selamat Natal ya. Ada Boleh yang aja. 25-nya. Boleh. Ada yang ngomong kan masih 24 belum 25. Nah, gue pernah dapat kayak gitu pengalaman. Iya, boleh. Gue beres misa, ya kan? Misa kira-kira ya. Iya kan napas. Yoi. Natal. Terus Misa malam Natal ya. broadcast atau 24 kalau nggak malam juga ya? ya ke keluarga 24 apa segala macam ke grup-grup. Hmm. Kan Natalnya besok, Bro. Kenapa lu ngucapin sekarang? Lah, bingung. Kalau di Katolik biasanya sih dulu beres misa malam Natal udah kita saling peluk-pelukan gitu ya. Secara hukum sih nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Iya. Ini supaya kita juga tidak terkotak-kotakan Betul. dengan mengucapkan Ya, selamat Natal kan soal sebenarnya itu spiritnya ya yang mau Iya. kita lihat. Kalau di Protestan sama tuh, ya yang gue bilang tadi, Natalan emak-emak di tanggal 19 gitu. Udah selamat Natal. Beres itu. beres ibadah, beres kebaktian, selamat Natal gitu. Karena itu mungkin ada asumsi juga ini masa Natal ini kebahagiaannya dirayakan sepanjang tahun. Jadi yang tinggal seminggu ke depan ya ucapkan saja kegembiraan ini, sukacitanya Iya. dirayakan gitu. Bahkan kalau di lagu-lagu luar negeri disebutnya it's Apa? season season gitu ya. greetings kan, Season iya, greetings season gitu. gitu. Kalau misalnya 24 malam gitu ya, lalu mau ngucapin kan bisa juga karena belum tentu besok ketemu lagi nih sama orang yang Oh iya betul. Jadi Aduh. Iya sih. Enggak, maksudnya besok kan orangnya udah entah lagi kemana kayak silaturahmi ke keluarga apa gimana. Iya. Soalnya bukan apa-apa gue berani ngucapin. Biasanya ketua kering. kering atau kalau enggak ketua di dewan paroki gitu udah sambutan biasanya kalau di gereja kan beres khotbah pastor dan lain-lain sebelum Oh, berkat itu khotbah dulu bukan khotbah sambutan ucapan kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru lagi jauh kene cuy. Karena itu satu quotes yang nempel biasanya. Ya. Jadi orang Indonesia selamat Natal diikuti tahun dengan baru. dan tahun baru. Dan tahun Padahal belum juga gitu. Oke, Gitu. Advent ini unsur liturginya ada, ritualnya ada, Ritual. tapi yang jangan sampai lupa adalah pemaknaannya. Yes. Dan itu dia yang kita nanti kan belum datang nih sampai tanggal 25. Benar, Mentalitas kita juga harus siap ya, Maya. Tuh, makanya tadi yang soal penantian, pengharapan dengan sukacita diwujudkan dalam pertobatan. Nah, itu apa namanya? Sikap-sikap batin yang mesti dibangun selama masa Advent. Iya. Mungkin ada cerita sedikit. Mudah-mudahan enggak, gue penasaran aja zaman-zaman gereja pertama itu sebenarnya apa yang dinantikan dari Natal sih di masa Adventnya. Kan kalau ngomong kelahiran Yesus sih belum ada tuh ya, statement agama tuh ya Belum saat ada. itu. Tapi zaman-zaman gereja pertama, masa Adventnya itu yang dilakukan oleh para murid saat itu tuh kan nggak tahu nih lahirnya Yesus saat itu kapan. Nggak, gue cuman kepikiran aja Advent ini bisa berangkat dari budaya yang tadi kita sempat obrolin. Bisa ya, bisa ada yang karakternya gini. Nah, kira-kira gereja pertama tuh dulu Adventnya ngapain ya, Woy? Gereja pertama tuh mungkin belum merayakan itu. Jadi gereja pertama tuh lahir dari perayaan Ekaristi ya, dari Iya. berkumpul dan memecah roti. Ya. Nah, itu iman yang dirayakan adalah iman Paskah sebenarnya. Jadi Oh. inti Kristianitas atau Katolikan Iya. itu adalah merayakan Yesus yang bangkit. Oke. Oke. Baru makanya mereka kumpul memecah roti, mengingat lagi sabda Yesus tuh karena kebangkitan. Yes. Iman Oke. Paskah. Dari Paskah itu baru dirunut-runut ke belakang. Disambung menyambung. Ya. Iya. Nah, persisnya saya lupa kenapa sejak masa apa atau tahun kapan. Soalnya memang belum sampai lahir ada- juga kan ya. sampai Mo? ada ketetapan itu iya, dan belum linknya belum keluar. Jadi nggak bisa di-download itu beritanya. Iya. Yang keluarnya ini link gosip. Akhirnya dirunut-runut Lesti lah. lagi. KRL apa? Nyambung KDRT. KDRT kereta dong. Oke, akhirnya dirunut-runut. Ya, jadi awalnya mulai dari Paskah, Ekaristi. dari Paskah, Paskah, ya. itu. Oh, iya. Tuh, aku lupa persisnya Oke. Ini tanggal 25-nya itu. ya itu soalnya kalau ngomongin cerita Natal ini bisa sangat panjang sekali. Dan Betul. kita mungkin punya episode khusus kayak Bintang Timur itu yang orang Majus lihat itu juga ceritanya menarik loh kalau ditilik-tilik sampai akhirnya akhirnya Natal itu 25 Desember itu juga punya cerita panjang nanti itu. banyak kemungkinan dan gitu. teori lah katakan. Betul. Iya, betul. Nah, Advent ini sebenarnya kan kita tidak terpaku di tanggal, tapi masa ya Di masa sebelum Yesus tunggunya lahir nih. gitu ya yang gitu. jadi intinya. Kalau ini saya pengen ini aja sih, pengen pengen batuk. pengen menutup dengan Pengen air lagi.
Pusing. Jadi mau ngomong apa ya? Mau nutup Menutup dengan satu pernyataan Romo deh yang bagusan dikit gitu ya. Dari tadi kan kita cekakakan, ya kan? Romo kasih dong satu insight sama kita semua umat yang menyaksikan Rumah Noni kali ini sehubungan dengan masa Advent. Atau mungkin pesan gereja, tema gereja tahun ini untuk masa Advent apa sih? Belum keluar kayaknya. Keluar. Atau mungkin pas keluar Nanti dianya lagi menjelang. kemana gitu. Oh iya, Nah, tadi bisa kan jadi. linknya belum keluar. Linknya Keluar ya. kelebihan satu huruf jadi nggak bisa keklik linknya gitu. Nanya udah keluar belum? Gak tahu. Oke. Kayaknya belum. Kalau gitu menurut Besok kan sidang KWI. Ya, nggak tahu juga. November kan sidang KWI. Mungkin nanti Iya. pas Ya, yang Oke. pastinya saya pengen nutup Rumah Noni kali ini dengan satu quotes Quotes, yang ya. menarik dari ataupun juga tar batuk dulu. iya. Yang bagus, insight yang bagus buat umat. Ajakan kepada umat nih di masa Advent ini kita harus bagaimana mau? Advent itu kan berasal dari kata Adventus, penantian. Nah, teman-teman, semoga kita nggak terjebak ya di event, di ramainya persiapan, bikin panitia. Tetapi kita semoga nggak lupa untuk masuk ke dalam refleksi. Saya menantikan apa sih untuk Natal itu? Ya mungkin jelas iman menantikan Yesus, tapi apa kegelisahan atau yang kerinduan yang ingin saya nanti temuin pas Natal. Semoga setiap dari kita sampai pada kedalaman itu. Nah, amin. Wow. Doakan ya. Seru banget hari ini bareng sama Romo Gatot dari Paroki Ciamis. Ciamis. Ya. Dan jangan lupa nanti yang mau main ke Pangandaran mampir-mampir ke gereja Ciamis ya kan. Yang banyak-banyak nggak usah. boleh. Iya. Semua silakan datang. Yang banyak-banyak nggak usah, maksudnya yang rombongan bos-bosan. Nggak usah makan. Kami sangat terbuka teman-teman, siapapun. Ya, gereja kami sangat terbuka. Salam buat umat di sana, Romo. Sip. Terima Oke. kasih sudah hadir dan jangan kapok hadir lagi di rumah Noni, rumahnya Noni dan Sony.